Teman majikan dateng. Dia bilang abis adopsi kucing, lalu nunjukin sertifikat adopsinya. Dia mau ambil beberapa barang Emon biar kucingnya ketularan beruntung. Malah Aji mumpung dong. Makanan Emon pun ikut diambilin. Terus pas Emon lagi makan, makanannya malah diambil dan dikasih ke kucing barunya. Emon malah dilempar makanan. Jadinya Emon sedih deh. Majikan yang kasihan lihat Emon pun marah dan usir temennya. Tenang ya Emon, nanti kita beli lagi barang-barang yang diambil tadi. Uang kita masih banyak. Teman majikan mau sewa Emon buat cari duit yang disembunyiin suaminya di dalam mobil. Temennya pun bayar uang sewa ke majikan. Majikan pun nyuruh Emon segera beraksi. Emon cari kemana-mana, tapi nggak menemukan tanda-tanda keberadaan uang. Pas Emon pakai indera penciumannya, dia langsung bilang, ada di atas situ. Dan bener aja, teman majikan pun nemuin banyak uang yang disembunyiin di atas bagasi. Kali ini Emon berhasil lagi. Anak majikan ngadu kalau bukunya diinjek sama Bontot. Tapi Bontot malah kabur, nggak mau ngaku. Ternyata anak majikan sering ketiduran waktu belajar. Jadi Bontot injek buku karena sebenarnya pengen ikut belajar. Akhirnya majikan bikinin buku kecil-kecil buat Bontot. Masalahnya anak majikan jadi nggak bisa belajar karena semua bukunya ikut jadi kecil. Dia pun balas dendam dengan ngecilin tempat pup Bontot. Bontot cuma bisa terima nasib. Para kucing mengambil alih tahta perkasuran. Majikan jadi tidur di kursi. Bulu para kucing rontok di mana-mana sampai masuk ke hidung majikan. Akhirnya majikan tidur pakai helm astronot. Gangguan para kucing nggak berhenti di situ. Lagi makan pun majikan digangguin. Alhasil majikan makan di dalam kandang. Kerja pun di kandang. Kasian. Dicari kucing hilang. Ciri-ciri Oreo. Majikan cariin di mana-mana tapi nggak ketemu. Di tumpukan boneka pun nggak ada. Besoknya majikan tempelin selebaran lagi. Terus majikan nanya kucing di situ, lihat kucing ini nggak? Majikan kasih makan si Oyen biar mau nunjukin di mana Oreo. Setelah ngikutin si Oyen, Oreo pun ketemu. Majikan lega Oreo udah ketemu. Tapi kok ada kucing lain yang mirip Oreo? Jadi yang asli yang mana nih? Bontot dan kakak-kakaknya punya bola bulu besar. Gogon dan Slamet iri, mereka nggak punya. Majikan mulai kumpulin bulu. Malah dicakar sama si galak Slamet. Ya udah deh, kumpulin bulu pakai kulit durian aja, biar nggak dicakar lagi. Akhirnya bulu pun terkumpul banyak. Majikan mulai bikin bola buat Gogon. Bolanya semakin besar, bikin Gogon senyum. Bola Gogon dan Slamet selesai dibuat. Dan inilah hasilnya. Bola Gogon paling kecil, sedangkan punya Bontot paling besar. Ini karena Bontot punya kakak berbulu kembar yang bisa diambilin bulunya. Hari ini majikan lagi baik banget. Semua kucing dibeliin baju baru. Bontot duluan nyobain. Bajunya pas, Bontot jadi mirip Babang Tampan. Kakak kedua dan ketiga juga oke dan cocok. Giliran Gogon. Kok kayak lepot ya? Gogon kelihatan kesel. Maaf Gon, bajunya nggak muat. Kamu resmi disuruh diet. Adiknya majikan kembali berulah. Kali ini dia jatuhin HP di celah bebatuan. Terus dia minjem HP kakaknya, tapi dijatuhin juga. Majikan cuma bisa berharap sama Emon. Emon pun langsung cari alat pendukung. Dia nemu gelang-gelangan. Gelang itu pun disatuin dan dipakai buat coba ambil HP. Jatuh lagi. Sepertinya butuh lem perekat. Emon pun langsung cari dan menemukan getah lengket di pohon. Getah itu diolesin di gelang tadi. Malah putus dong. Tiba-tiba Emon mengeong. Ternyata dia nemu tali magnet. Setelah dicoba pakai magnet itu, HP pun berhasil diambil. Retak dikit nggak ngaruh. Bontot mau makan semangka, tapi semangkanya dipotong pakai pisau yang ada bawang. Bontot gak suka bau bawang. Akhirnya Bontot milih main game aja deh. Habis main game, Bontot ngantuk, terus ketiduran di samping majikan. Besok paginya pas bangun tidur, majikan kaget banget. Kakinya yang sebelah hilang dan berubah jadi kaki kucing. Berawal dari majikan yang gak sengaja injek Bontot karena gelap, para kucing jadi dipakein lampu di kakinya. Jadinya lucu ya, bisa nyala gitu. Tapi pas lampu dimatiin, kok malah serem. Pas lampunya diganti warna merah pun sama, serem juga. Si Bontot sampai kaget pas papasan sama kakaknya. Biar gak serem, majikan pakai lampu bohlam yang besar aja. Tapi pas dinyalain lampunya terang banget, sampai nembus langit ke-7. Majikan heran, kok kasur bisa basah? Apa karena AC-nya rusak jadi keringetan? Jadi para kucing tidurnya
Pokoknya dialasin perlak deh biar nggak basah sofanya. Tapi pas Bontot dan kakaknya cobain, wow ternyata ini bukan perlak biasa, tapi perlak kesehatan alias akupuntur. Tangan Bontot bergetar hebat pas nyentuh perlak itu. Para kucing bingung, terus gimana kita tidurnya? Akhirnya majikan beli AC baru, biar para kucing nggak kepanasan lagi dan nggak perlu tidur pakai perlak. AC-nya adem bingit sampai Gogon tepar depan AC. Besoknya majikan cek CCTV, ternyata selama ini kasur basah karena diompolin Bontot, bukan keringetan karena AC rusak. Ini kakak pertama Bontot dibikinin boneka yang lucu banget. Kakak yang lain jadi pengen dibuatin juga. Jadi majikan kumpulin bulu dari para kucing, lalu bikinin buat masing-masing kucing. Jadi deh, buat kakak pertama yang paling besar dan bagus, buat kakak kedua lumayan lah, buat kakak ketiga kok makin mengecil. Giliran buat Bontot, boneka apaan tuh? Mana mini banget. Si Bontot dijauhin semua kucing. Hal ini karena Bontot bau ketek. Dia belum mandi. Bontot jadi sedih. Majikan pun mandiin Bontot biar nggak bau ketil lagi. Tapi si Bontot susah banget ini dimandiin. Later. Abis mandi, Bontot dipakein serbuk kembang 7 rupa biar wangi. Langsung deh para kucing dusel-dusel dan jilatin Bontot. Si Bontot kuntet pengen mamam cemilan. Udah berdiri dan endus-endus tapi nggak dikasih. Ya udah nih, cium baunya aja kata majikan. Terus majikan pura-pura mau kasih minuman. Si Bontot udah berdiri. Nggak taunya dikerjain doang. Kasian si Bontot. Sekarang waktunya mandi. Tapi si Bontot malah kabur dan sembunyi-sembunyi supaya nggak ketahuan majikannya. Setelah dicari-cari, akhirnya ketahuan juga dan langsung dimandiin. Pas mandi, si Bontot malah kentut. Setelah selesai, dikeringkan dulu supaya makin ganteng. Jangan lupa dikasih makan, biar nggak pada reok. Habis itu waktunya bobo. Kasurnya dikurung supaya nggak dikotorin kucing lain. Si Bontot tidur bareng majikan. Majikan ngorok keras, kakak-kakaknya kabur. Tapi si Bontot, Help me. majikan mau pergi jalan-jalan. Sebelum pergi, keperluan para kucing udah disiapin. Mulai dari stok air minum buat beberapa hari dan kasur buat tidur para kucing. Nggak lupa sediain makanan juga. Malah langsung dilahap sama Pepeo ponakan Bontot. Si Pepeo kecil-kecil makannya banyak karena lagi masa pertumbuhan. Si Pepeo langsung asik mainan pasir. Kelihatannya dia seneng bingit, serasa lagi main di pantai. Tapi pasir ini bukan buat mainan kayak di pantai, tapi buat pup. Si Bontot pun udah siap-siap mau pup tuh. Pasir ini nyaman buat pup, langsung menggumpal dan gak berbau. Setelah semua keperluan beres, majikan siap pergi. Wah, ternyata keluarga Bontot banyak bingit ya. Gak kebayang seberantakan apa nanti pas pulang. Si Adi mau nginep di rumah neneknya. Majikan mau lihat reaksi Koko. Koko menghayal si adik ada di rumah. Dalam bayangannya mereka lagi main bareng. Padahal adik gak ada di situ. Sampai waktunya bobo pun si adik masih belum pulang. Koko merasa kesepian tanpa kehadiran sahabatnya itu. Ternyata bukan cuma adik yang takut kehilangan Koko. Koko pun sama, gak mau jauh-jauh dari adik. Mereka pun berjanji akan selalu bersama. Si adek jatuh dari sepeda sampai rumah dia langsung tutupin mukanya biar gak dilihat Koko. Koko lihat ada luka di tangan adek. Dia langsung minta papa buat obatin tangan adek. Setelah itu dia suruh papa pakein antiseptik. Walaupun udah diobatin, Koko masih khawatir sama adek. Malam hari pas adek lagi tidur, dia cek lukanya. Dan ternyata udah sembuh dong. Koko pun langsung lega. Si Bontot ditinggal kakaknya nonton. Gak kebagian piring pas makan dan ranjang susun pun cuman ada 3. Dia nggak kebagian. Jadinya dia sedih dan galau. Tapi akhirnya majikannya membelikan ranjang susun baru khusus untuk si Bontot. Dia senang banget karena dapat tempat di paling atas. Sebagai bonus, dia dikasih makan banyak biar cepat gede, biar jadi si Gogon. Tapi habis makan, ranjang barunya malah ditempati si Slamet. Si Bontot jadi galau lagi. Lalu dia minta adik baru supaya nggak jadi yang paling kecil lagi. Ternyata adiknya cuma boneka. Kakak-kakaknya sampai bengong. Tapi ya lumayan lah, bentuknya mirip si Bontot. Majikan mode usil mau kerjain Bontot.
Pura-pura siram minuman ke Bontot. Lalu kentut diwadahin di balon. Dan kemudian Bontot pun pingsan. Belum puas, majikan nambah iseng. Minyak ikan super bau dicampur ke minuman Bontot. Sekali seruput, Bontot auto meninggoy. Gak berhenti di situ, campurin juga di pengharum ruangan. Kali ini Gogon dan Bontot kompak meninggoy. Bontot pun balas dendam, nyamar jadi hantu buat nakut-nakutin majikan. Tapi kemudian majikan nyalain lampu. Lagi musim nyamuk, jadi majikannya beli jaring penghalang. Si Bontot malah iseng. Dia lubangin jaringnya. Akibatnya majikannya nggak bisa tidur gara-gara harus nangkepin nyamuk. Setelah ketahuan si Bontot pelakunya, majikannya balas dendam. Nyamuk dimasukin ke tempat tidur si Bontot. Sekarang gantian dia yang nggak bisa tidur, sibuk buru nyamuk sendiri. Si Bontot jadi kesal dan mulai geram. Awas aja, bakal dibalas. Ada banyak nyamuk karena kakak-kakaknya bikin tempat tidur jadi kotor. Mereka disuruh cuci bersih. Tapi pas sudah kinclong, si Bontot malah ngotorin lagi. Akhirnya majikannya cuma bisa geleng-geleng. Lalu pantat Bontot ditabok. Sekarang jadwal potong kuku. Tapi si Bontot langsung ogah-ogahan. Ya udah, kakak-kakaknya duluan. Mereka harus digigitin dulu lehernya biar nggak berubah jadi reok dan lari-larian. Giliran si Slamet, karena galak, dia dikasih tutup botol biar nggak ngamuk. Kakak kedua pakai taktik pemilu. Kakak ketiga ternyata lagi sibuk makan. Si Bontot duluan aja deh, dibujuk pakai makanan yang ditaruh di plastik. Pas potong kuku, malah kukunya mental ke hidung sendiri. Bontot iseng masukin kepalanya ke dalam lubang. Tapi pas mau keluarin malah susah sendiri. Lalu dia dan kakaknya disuruh lomba makan permen. Tapi Bontot bingung gimana cara ngambilnya. Udah ditunjukin sama majikan, tetap aja nggak paham. Malah dijilat tabung kacanya. Sementara si kakak lebih pinter. Dia coba masukin badannya ke tabung. Tapi sayang nggak muat. Badannya kegendutan. Daripada ribet ikut lomba, Bontot akhirnya milih santai main iPad aja. Si Bontot dijauhin semua kucing. Hal ini karena Bontot bau ketek. Dia belum mandi. Bontot jadi sedih. Majikan pun mandiin Bontot biar nggak bau keti lagi. Tapi si Bontot susah banget ini dimandiin. Later. Abis mandi, Bontot dipakein serbuk kembang 7 rupa biar wangi. Langsung deh para kucing dusel-dusel dan jilatin Bontot. Si Bontot kuntet pengen mamam cemilan. Udah berdiri dan endus-endus tapi nggak dikasih. Ya udah nih, cium baunya aja kata majikan. Terus majikan pura-pura mau kasih minuman. Si Bontot udah berdiri. Nggak taunya dikerjain doang. Kasian si Bontot. Waktu main petak umpet, Bontot milih ngumpet di dalam karung. Kakaknya juga pengen masuk ke tempat yang sama. Tapi Bontot nggak ngizinin, dia ogah geser. Akhirnya mereka gelut. Bontot kena tabok duluan. Bontot pun mutusin buat kabur dan main sendirian aja. Tapi malah ketemu lagi sama kakaknya. Langsung deh berantem lagi. Persis kayak Tom dan Jerry. Biasanya selalu Bontot yang dianaktiri kan? Kali ini giliran Gogon. Bontot ulang tahun, dirayain pakai kue. Giliran Gogon cuma pakai ikan. Bontot jatuhin pot di elus-elus. Tapi pas Gogon obrak-abrik sampah, dijadiin kain pel. Si Bontot dikasih makanan enak plus topping. Makanan Gogon malah dilempar.